Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat firman Tuhan saat ini terdapat di dalam 1 Korintus 5 ayat 7 dan 8. Tertulis demikian, buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, masih dalam suasana Paskah. Renungan hari ini berbicara tentang dua unsur penting dalam Paskah. Paskah itu bukan tentang kelinci dan bukan tentang telur. Tapi umat Tuhan diajarkan untuk mengingat selalu akan dua unsur penting dalam Paskah, yaitu roti yang tidak beragi dan darah anak domba yang dikorbankan. Paskah yang dirayakan setiap tahun dalam Perjanjian Lama merupakan gambaran dari Kristus. Kristus adalah domba Paskah dan sekaligus roti yang tidak beragi. Dalam Matius 26 ayat 26 sampai 28 dituliskan bahwa saat perjamuan Paskah dengan para muridnya, Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan berkata, "Makanlah, inilah tubuhku." Dan ia mengambil cawan dan berkata, "Minumlah, inilah darahku, darah perjanjian yang tertumpah untuk pengampunan dosa." Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menggenapi dan membaharui makna Paskah. Paskah Perjanjian Lama tanpa Kristus adalah perayaan yang tertutup suatu selubung. Tapi oleh Tuhan Yesus Kristus, selubung itu disingkapkan dan kita menjadi mengerti bahwa Paskah adalah mengenai pengorbanan Kristus di atas salib, agar kita dimerdekakan dari dosa, dan agar kita hidup untuk kebenaran, serta memperoleh hak waris untuk masuk ke tanah perjanjian yang kekal, yaitu kerajaan sorga. Dalam 1 Korintus 5 ayat yang ke-7 dikatakan, buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu pesan penting Paskah, yaitu bahwa Kristus telah mati untuk menebus kita. Dan karena itu, marilah kita buang ragi yang lama, yaitu dosa dan segala kejahatan dalam hidup kita. Roti yang tidak beragi menggambarkan kehidupan kita yang dikuduskan oleh Kristus dari dosa dan pelanggaran, keburukan dan kejahatan. Apabila saudara masih hidup dalam dosa, maka tinggalkanlah itu. Marilah rayakan pembebasan kita oleh Kristus dengan cara hidup dalam kemurnian dan kebenaran. Mungkin terasa berat buat saudara untuk meninggalkan dosa. Tapi renungkan saudara baik-baik. Apa yang membuat saudara merasa berat? Apakah kesenangan akan dosa? Rasa takut dan khawatir? Ataukah karena harta yang saudara dapatkan berasal dari perbuatan dosa? Dan mungkin di antara saudara ada yang merasa sudah terlanjur banyak dosa dan tidak akan ada perubahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu semua adalah pikiran yang menjerat saudara untuk menuju kebinasaan. Tuhan Yesus telah mati dan bangkit dari kematian buat saudara dan saya. Kebangkitannya memberikan kepastian akan pengharapan kita. Ada kuasa dalam Kristus yang dapat mengubahkan dan memulihkan kita. Jangan kita sia-siakan hidup di dunia hanya untuk kesenangan yang sementara. Gunakanlah waktu yang ada untuk hidup dalam kebenaran,
agar hidup yang kekal dari Tuhan itu menjadi bagian milik kita selamanya oleh kasih anugerah-Nya. Ambillah tindakan hari ini, saudara, untuk meninggalkan dosa-dosa saudara dan serahkan hidupmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk teguran firman-Mu yang menghendaki kami agar hidup dalam kebenaran. Tuhan, terima kasih karena Engkau mengingatkan kami. Engkau menegur kami. Kalau di antara kami saat ini masih hidup dalam dosa, masih hidup dalam kejahatan, masih menduakan Tuhan, masih belum meninggalkan cara hidup yang lama, masih bergelimang dalam lumpur dosa, Tuhan, hari ini kami mau bertobat dan hidup dalam kebenaran. Terima kasih untuk pengampunan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu bagi kami. Engkau telah berkorban untuk membebaskan kami dari penghukuman akibat dosa. Dan Engkau memerdekakan kami dari cara hidup kami yang lama, dari perbudakan dosa dan iblis. Serta Engkau membawa kami dalam suatu kehidupan yang baru, yang penuh dengan sukacita dan kemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, pimpinlah hidup kami ya Tuhan. Berikan kami hati yang baru untuk mengasihi Tuhan dan sungguh-sungguh hidup menuruti kehendak firman-Mu. Terima kasih Bapa, berkati dan lindungilah kami di sepanjang istirahat kami dan bangunkan kami kembali dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.